Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita ilmunya. Yang pertama, apa akibat dari menunda salat berjamaah di masjid? Akibatnya akan sesat. Sekiranya tidak ada wanita dan anak-anak kecil di rumah, akan terbakar rumahnya orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Karena itulah keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan dalam Sahih Muslim, laqad syara'a Allahu li nabiyyikum sunanal huda. Allah telah syariatkan bagi nabi kalian cara-cara petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Salat berjamaah di masjid itu merupakan sunnah petunjuk. Lau shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi. Sekiranya kalian salat di rumah kalian seperti orang-orang yang nakal-nakal ini, yang telat-telat ini salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, maka sungguh kalian meninggalkan tata cara nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, sekiranya kalian meninggalkan tata cara nabi kalian, maka kalian akan sesat. Jangan ditunda. Iyalah, mungkin ada mengatakan ini kan sunnah berdasarkan dalil. Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Secara hitung-hitungan 27 kali kita salat di rumah baru bisa menyamakan pahala jamaah. Kenapa kita bodoh sekali kok ninggalin jamaah loh? 5 kali salat di rumah, hanya 5 kali salat di masjid, 5 kali 27 berapa sudah? Jadi secara matematika saja sudah KO kita ini. Masih mending 50-50. Secara hitungan sudah tahu kita. Lain secara ancaman, Nabi akan membakar rumah mereka. Dan ini mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak ringankan laki-laki itu sholat di rumahnya, harus berjamaah, kecuali ada uzur. Apa uzurnya? Sakit. Apa uzurnya? Takut mungkin ada perampok di jalan. Apa uzurnya? Hujan. Baru boleh sholat di rumah. Kita ini Masya Allah, masjid 3 lantai, lebarnya 30 meter, isinya hanya 3. Lihat di mana-mana, kecuali yang sudah paham sunnah dan mau menghidupkan sunnah ini. Bahkan ada imamnya monopoli sendiri. Dia azan, dia qamat, dia imam. Waktunya waktu teluh. Kapan? Jumat baru full. Idul Fitri full. Idul Adha full. 5 waktu. Nggak ada. Ini tanda kiamat sudah kalau begini. Masjid Masya Allah, luar biasa. Hadahu Allah Ta'ala. Apakah kita setelah membaca Al-Quran mengucapkan Shadaqallahul Azim? Tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Selesai baca, selesai sudah. Ibnu Mas'ud pernah membaca di hadapan Nabi, disuruh oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, masa saya bacakan engkau Quran sementara Quran itu turun kepada engkau? Apa kata Nabi SAW? Saya senang mendengar Quran itu kalau dibaca oleh orang lain, dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Sampailah pada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti hari kiamat? Jikalau kami datangkan bagi setiap orang saksi, dan kami datangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi atas umatmu. Nabi menangis, Nabi mengatakan kafaf, cukup. Tidak disuruh bilang Shadaqallahul Azim, bilang. Lantas di mana dipakai Shadaqallahul Azim itu? Misalkan kita dengar Quran kok cocok seperti kenyataan yang ada, baru kita bilang Shadaqallahul Azim. Atau sabda Nabi cocok sekali dengan kenyataan yang ada diberitakan dalam hadis, Shadaqa Rasulullah SAW. Tapi selesai baca, nggak ada Shadaqallah.
Allah taala. Apa akibat kita bila berkata keras kepada orang tua? Pertama ini uquq, bentuk dari durhaka. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada yang paling cepat diberikan hukuman di dunia melainkan orang yang uququl walidain. Dan tidak ada dosa yang paling cepat dilihat oleh seorang sebelum dia meninggal selain daripada uququl walidain. Hadza huwa Allah taala. Apa hukum melipat celana baju saat sholat dengan maksud supaya kelihatan rapi? Kalau dia di bawah mata kaki harus dilipat, kalau baju nggak perlu dilipat. Ya, kalau baju tidak perlu dilipat. Bahkan ini termasuk yang dilarang di dalam sholat. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya beramal berdasarkan apa yang kita lihat dari praktek ustadz-ustadz di atas sunnah tanpa kita mengetahui dalil sebelumnya? Kalau kita memang tidak tahu, maka tidak mengapa. Tetapi kewajiban kita untuk belajar. Supaya jangan apa? Karena para imam mengatakan la tuqallid dinaka rijal. Jangan kamu ikut-ikutan dalam agama itu melihat orang, jangan. Tapi harus belajar. Kalau antum mau, antum tetap hadir. Jadi kita belajar. Ya, kita belajar. Jangan kita ikut-ikutan. Ya. Mungkin saja seorang ustaz mungkin prakteknya dia lupa, tidak sesuai dengan sunnah, ya. Kalau itu kita contoh, kan salah kita. Ya, hadza wallahu taala a'lam. Benarkah batas pemotongan kuku, bulu rambut dan lainnya dari sunnah fitrah adalah 41 hari? Tidak, 40 hari sebagaimana riwayat Anas radhiyallahu anhu. Dihitung dari mana? Ya sejak kita potong. Misalkan, ya, awal bulan tanggal 1 kita motong. Sementara bulannya hanya 30 hari, maka apa? Tambah tanggal 10 nanti bulan depan baru kita motong. Itu batas maksimal. Jangan lebih dari itu. Minimalnya enggak ada. Ya, hadza huwa wallahu ta'ala. Memakai jam tangan, mana sebaiknya? Di tangan kiri atau yang kanan? Mana yang paling enak? Itu sudah dia baiknya. Menyembelih merupakan ibadah. Apakah menyembelih korban saja? Pengajian kita kan bukan masalah menyembelih korban saja tadi. Semua menyembelih itu ibadah. Maka harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena hari ini, jangan karena maulid ini, maka ini kepada selain Allah jatuhnya bisa berbahaya nanti. Bisa berakibat makanan kita yang bentuknya sembelihan kepada selain Allah dan berakibat menjadi bangkai. Wallahu ta'ala. Bolehkah kita jual beli kodok, jangkrik, tokek dan biawak? Kodok nggak boleh. Kalau jangkrik sih hukum asalnya boleh. Kenapa kodok? Karena kodok itu nanti dimakan nanti atau dibuat obat. Dokter sudah minta izin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan la taqtulu dhafadid. Jangan kau potong dia, jangan kau bunuh dia. Ya, adapun biawak tidak menjadi masalah. Karena biawak itu sesuatu yang mubah. Ya. Adapun tokek ini yang diperselisihkan. Ya. Maka apa? Hindari dulu sebelum datang hukum yang jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya? Bolehkah seorang laki-laki dan perempuan menikah jika satu susuan? Haram. Kenapa? Saudara susuan. Nabi bersabda, ya, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Apa yang diharamkan oleh nasab itu pula yang diharamkan oleh saudara susuan. Hadza huwa wallahu ta'ala. Saya menemukan uang di suatu tempat, di tempat membeli buku. Saya ingin memberitahu salah seorang pegawai di tempat membeli buku tersebut. Karena ada perasaan ragu di hati, saya tidak jadi memberitahu. Pertanyaan, bagaimana hukumnya membelanjakan uang tersebut? Tidak boleh. Nabi mengatakan arif hasanah, umumkan setahun. Kenali bungkusnya, kenali ikatannya. Umumkan setahun. Maka kalau mau berlepas diri, ya nggak usah pegang, sudah lepas, sudah kasih. Ya, ini kasih tahu, ini saya nemukan uang, wahai toko penjual buku. Atur dia. Ngapain ngerepotin diri? Ya. Hadza wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya muamalah berikut? Jika si A menyuruh si B mencarikan suatu barang untuk dia beli, kemudian si B mendapatkan barang tersebut dan si B membelinya dengan harga 50.000,
Lalu ia menemui si A dan menjual barang tersebut sekarang seharga 75.000. Bolehkah atau tidak? Ya kalau sifatnya si B ini maklar, boleh saja. Karena hukum asal jual beli itu mubah. Hadza huwa wallahu taala a'lam. Mohon penjelasan lafaz doa memotong sembelihan. Bismillah Allahu Akbar, benar atau salah? Itu sudah benar. Bismillah Allahu Akbar. Tidak ada dua kakinya, dua Allah Akbarnya. Empat kakinya, empat takbirnya. Tidak ada itu. Atau apa? Kalau ayam ditarik dulu bulunya, taruh di sini. Bismillah. Tidak ada. Bismillah Allahu Akbar. Laki perempuan boleh nyembelih. Dan usahakan menghadap kiblat. Wallahu ta'ala. Bagaimana dengan orang yang melempar giginya yang tanggal ke atap dengan keyakinan agar giginya kelak bisa tumbuh bagus? Apakah ini termasuk syirik? Ya, ini termasuk syirik hal yang seperti ini. Ya, kenapa? Karena dianggap kalau dilempar ke atas katanya bagus, kalau ke bawah nanti tidak karuan. Tidak ada yang mampu memudaratkan dan tidak ada yang mampu memberi manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Bagaimana hukumnya kita membeli daging ayam atau sejenisnya tanpa kita tahu cara menyembelihnya? Sah atau tidak karena yang disembelih dalam jumlah banyak? Ya. Maka apa? Al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan. Kalau kita tahu orang muslim, hukum asalnya sudah halal. Kalau ragu-ragu, bismillah, makan sudah dia. Itu sudah jadi sembelihannya. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau niat kita ingin menyembelih karena ingin makan dagingnya? Ya, tentunya boleh. Tapi harus bismillah Allahu Akbar. Baik. Bagaimana dengan orang yang beribadah hanya mengharapkan ridha Allah dengan anggapan rasa takut dan harap otomatis didapat tanpa diniatkan? Hakikatnya kita beribadah kepada Allah dengan 3 poin, Mas. Tiga inti utama. Kita beribadah karena cinta, dan kita beribadah karena berharap, dan kita beribadah karena takut. Itulah dia rukun ibadah. Siapa beribadah kepada Allah karena cinta saja, maka ini orang-orang zindiq, luar Islam. Siapa beribadah kepada Allah karena takut saja, itu orang khawarij. Siapa beribadah kepada Allah karena harap saja, itu orang murji'ah. Siapa beribadah kepada Allah karena cinta, harap dan takut, itulah orang beriman yang bertauhid. Hadza wallahu ta'ala. Bagaimana kalau pemimpin kita bukan seorang muslim? Maksudnya bagaimana? Saya tidak tahu. Apa pertanyaannya ini? Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tapi mungkin saya berikan jalan keluar. Pemimpin kita tidak Islam, bolehkah kita mengkudeta dia? Nabi bersabda, "Illa antara kufran bawah." Kalau melihat kekafiran yang nyata, kalian punya bukti dari Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kalian keluar dari dia. Tapi dengan syarat. Pertama, kalau dia kafir jelas. Yang kedua, tatkala kita membelot atau kita membangkang, tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Kalau menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka haram hukumnya keluar meskipun itu kafir pemimpin. Ini Islam melihat jauh yang dilihat, bukan sekarang yang dilihat Islam ini. Sekarang dan yang jauh. Alhamdulillah ta'ala. Apakah haram memilih pemimpin yang wanita? Tidak boleh. Nabi bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amra imra'ah." Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin urusannya atau diurus urusannya oleh wanita. Wallahu ta'ala. Bolehkah seorang paman menikahkan keponakannya yang ditinggal mati oleh bapaknya dengan ucapan, "Saya nikahkan kamu dengan anakku," karena ada orang yang tidak membolehkan kata anak, karena yang dinikahkan anak saudaranya? Boleh. Ya, anak saudaranya anaknya dia. Ya, tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala. Dalam melaksanakan sholat rawatib, apakah kita harus membaca ayat? Tidak harus. Membaca ayat itu adalah sunnah. Hatta itu sholat wajib, membaca ayat itu atau surat setelah Fatihah itu merupakan
sunnah, bukan suatu kewajiban. Wallahu taala a'lam. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ada dalam hadis yang sahih bahwa Muaz bin Jabal 2 kali salat Isya. Di Madinah, di Masjid Rasul, kemudian pulang. Yang kedua ini salat sunnah, tetapi makmumnya yang salat Isya. Panjang ayatnya. Datang orang di belakangnya. Ini lama sekali ini katanya. Keluar dia duluan. Tahu rasa kamu Muaz, saya laporkan kamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok. Selesai salam, marah Muaz. Siapa yang tadi yang keluar itu katanya? Saya juga akan laporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi mengatakan, "Afattanun anta ya Muaz? Kamu ini bikin fitnah Muaz." Kalau jadi imam itu ringankan. Karena di belakangnya ada yang tua, ada yang lama, ada yang punya kebutuhan. Nabi tanya orang yang keluar tadi itu, kamu kalau sholat apa yang kamu baca? Ya baca Fatihah. Setelah Fatihah ya minta kepada Allah. Ya. Sudah itu saja katanya. Tidak baca surat ya. Fatihah saja. Ya. Akhirnya Nabi SAW mengikrar perbuatan. Berarti membaca surat di dalam sholat wajib maupun sholat sunnah bukan kewajiban, tetapi merupakan sunnah. Ya, tapi jangan ditinggalkan supaya pahalanya nggak bolong. Ya, itu saja. Wallahu ta'ala. Apakah kafir golongan yang diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq karena tidak mau membayar zakat? Iya. Itulah sebabnya diperangi. Karena apa? Nabi menyamakan antara salat dengan zakat. Maka ini menunjukkan kedua-duanya wajib. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya berdagang di makam-makam pada hari perayaan Lebaran Ketupat? Tidak perlu di hari perayaannya. Kalau memang tempat itu orang berbuat syirik, lantas kita menyiapkan supaya semangat syirik, dosa gitu. Kecuali kalau di pasar, mau apa ke orang, terserah. Kenapa? Pasar untuk jual beli. Ya, hadzal wallahu ta'ala a'lam. Apakah kita ikut kunut bersama orang yang kunut subuh? Tinjau, ada maslahat kita angkat tangan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau justru masalahnya tidak angkat tangan lebih besar, kita mampu berdakwah dan mereka bisa paham, ya tidak mengapa kita tidak angkat tangan. Wallahu ta'ala. Karena masalah ijtihadiyah. Meskipun yang rajih, yang kuat adalah bahwa kunut subuh itu tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz menjelaskan bahwa Allah mempermudah, memberikan kemudahan kepada orang kafir dalam berniaga untuk mereka mengingat Allah. Tapi bagaimana mereka bisa mengingat Allah kalau mereka hanya mengingat Tuhan mereka saja? Yaitulah dia sebabnya disuruh ibadah kepada Allah. Karena Allah beri kemudahan, seharusnya beribadah kepada Allah. Itu ilzam, ya, mengharuskan mereka. Sudah dikasih mudah oleh Allah, tetap tidak ibadah, maka keras azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita fasilitas dikasih. Pernah kita beli oksigen para ikhwan? Pernah beli oksigen? Kalau rumah sakit sesak napas baru beli oksigen. Sekarang nggak pernah beli kan? Coba dimatikan oleh Allah 5 menit saja. Bagaimana? Ini harus kita syukuri. Semua fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita imani itu Allah memberikan, maka sepantasnya syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemudahan supaya mereka beribadah kepada Allah. Maka Allah perintah, "Falyabudu", hendaklah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Ka'bah ini. Tapi mereka tetap kafir dan tetap syirik. Maka azab yang pedih yang mereka dapatkan di akhirat. Wallahu ta'ala. Bagaimana dengan pemotongan disembelih dengan mesin? Kalau mengucapkan bismillah Allahu akbar dan itu memotong bukan dengan gigi dan tulang, sah, tidak menjadi masalah. Meskipun potong kepalanya, meskipun terpotong kepalanya. Ya, hadza wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya orang yang
mubazir terhadap makanan, saudaranya setan. Ya, dan itu hukumnya haram. Ya, tidak boleh kita mubazir terhadap makanan. Tetapi juga jangan memaksa diri. Bagaimana? Sudah penuh, tapi masih ada sisa. Mubazir ini. Tidak boleh maksakan diri. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk napas, sepertiga untuk air. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, begitu disiapin makanan, ya, Syekh katanya, ayo, kenapa tidak dihabiskan? Ya, kan makan tuh harus bersih. Apa kata Syekh? Perut saya bukan bak sampah katanya. Yang mana semuanya jal-jal semuanya masuk di sana. Tidak ukur, maka makanan itu diukur pada ikhwan. Ya, wallahu ta'ala. Kapan penyembelihan diwajibkan dan disunnahkan? Diwajibkan menyembelih ketika berhaji atau berumrah melakukan pelanggaran. Maka di sana wajib. Misalkan cukur dengan sengaja, padahal sedang ihram, maka di sini wajib menyembelih. Mana yang sunnah menyembelih? Ketika umrah. Setelah umrah disunnahkan menyembelih. Tapi kita sekarang ini jarang setelah umrah itu menyembelih. Yang menyembelih itu kalau haji qiran atau haji tamattu. Baik, demikian mungkin pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan jelas bagi kita semua. Dan ingat ikhwan, terus ya kita belajar. Antum ajak teman-teman antum. Ini pembahasan penting masalah akidah, pemurnian akidah. Antum selamat akidah antum, insyaallah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak selamat akidah meskipun ibadahnya siang malam, ya, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saya mohon maaf atas segala kurangan kesalahan. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.